Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim, ulama, sesepuh bini sepuh, para ustaz hujaj, wabil khusus jamaah musalla Baitul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan malam ini kita masih bisa menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah liridaillahi wa li syafaati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wala hadratu wala khusus sallallahu fi riyadus shalihin min kalami sayyidil mursalin talifu Syekhul Islam Muhyiddin bin Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi nafa'allahu bihim min ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kitab Riyadhus Shalihin, babnya babul islah bainan nas, yaitu mendamaikan di antara manusia.
Kita sudah sampai pada hadis yang pertama. Kita masuk pada hadis yang kedua. Pada hadis yang pertama kaitannya dengan sedekah. Di antaranya sedekah dengan persendian dari sendi-sendi anggota tubuh kita, sampai sedekah wa tumitul adza anit tariq. Sedekah itu menyingkirkan duri, sesuatu yang menghalangi di jalan, itu pun bernilai sedekah. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anhuma. Dari Ummu Kulthum bin Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anhuma, ia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasul itu bersabda. Apa sabda Rasul? Laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nas. Laisal kadzab, bukanlah dikatakan sebagai orang yang pendusta. Kalau orang sudah dicap, kalau orang sudah melekat sebuah predikat pendusta, pembohong, berarti ini bohongnya kira-kira sekali, dua kali, apa tiga kali? Sering. Jadi nggak sekali dua kali, lebih dari tiga kali. Kalau orang ketimbang baru bohong, oh itu dia bohong. Dua kali, bohong lagi. Tiga kali, dasar pembohong, pendusta. Makanya disebut al-kadzab. Sama dulu nabi palsu ada namanya Musailamah, gelarnya al-kadzab, pendusta. Kalau orang yang sudah pendusta, berarti apa yang keluar dari mulutnya itu dia bohong. Ini hati-hati dengan gelar pendusta. Orang kalau udah dicap pendusta, Pak, kalau sudah melekat dia punya predikat pendusta, biar kata benar nggak dipercaya, biar kata benar nggak bakal tuh dipercaya. Kalau orang udah sering bohong, padahal benar nggak dipercaya. Tuh, kalau orang yang sering bohong. Tapi disebutkan oleh Rasul, laisal kadzab, bukan pendusta. Siapa? Allazi yuslihu bainan nas, yaitu orang yang mendamaikan di antara manusia. Bukan kategorinya masuk ke dalam kelompok pendusta, orang yang mendamaikan manusia. Dalam arti mendamaikan di sini, umpama ngomong beritanya bohong, tapi tujuannya untuk mendamaikan. Ngomong bukan sebenarnya, tapi tujuannya adalah islah, untuk mendamaikan bainan nas, di kalangan manusia. Kemudian fayanmi, yang menyampaikan sebuah berita khairon, kebaikan. Umpama si A dan si B bertikai nih, si A sama si B bertikai, artinya berantemlah, mungkin apa, antara dua saudara berantem. Lah si C penengah, pokoknya si C kalau ngomong-ngomong fayanmi khairan, ini bertikai, si A bertikai sama si B. Si C jadi muslih, orang yang ngedamein. Kalau lagi ngomong ke si A, si C ngomong yang baik-baik tentang si B. Itu memberitakan berita kebaikan khairan,
Kalau lagi ke si B, ya ngomong tuh, ngeberitain, menyampaikan sebuah kabar terkait hubungannya, ya ngomong tentang si A. Ya kalau si A, ya ucapannya baik terhadap si B, sikapnya begini kada wa kada terhadap si B. Ini namanya bukanlah disebut laisal kadzab alladzi yuslihu bainan nas. Jadi bukan pendusta, orang yang tujuan dustanya itu untuk mendamaikan di antara kedua manusia yang bertikai. Kedua orang yang bertikai nggak apa-apa. Tuh. Jadi bohongnya diperbolehkan tuh. Fayatmi khairan aw yaqulu khairan. Jadi memberitakan kabar berita yang baik. Ngomong si A yang baik, ngomong tentang si B yang baik. Pokoknya yang baik-baik. Wa fi riwayat Muslim ziyadah. Di dalam riwayat Ibnu Muslim menambahkan qalat walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas mimma yaqulun nas. Maka disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan begini. Tambahannya dalam riwayat Imam Muslim, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in. Aku tidak pernah mendengar yurakhisu, rukhsah, dispensasi, keringanan, fi syai'in, di dalam sesuatu, mimma yaqulun nas, dari apa yang diucapkan oleh orang. Jadi aku tidak mendengarkan sesuatu, kata Ummi Kulsum dalam riwayatnya, aku tidak pernah mendengar sesuatu rukhsah, dispensasi, yaitu keringanan di dalam sesuatu, mimma yaqul, apa yang diucapkan daripada manusia, illa fi salasin, kecuali dalam 3 hal. Ini ada rukhsahnya, Pak. Ya, kecuali dalam 3 hal, dalam ngomong nih, dalam ucapan. Dalam ucapan itu nggak boleh ada nggak boleh ada rukhsah kecuali dalam 3 hal, kata Ummi Kulsum. Yang pertama, ta'ni al-harba. Ta'ni al-harba yaitu yang pertama ketika dalam peperangan. Dalam peperangan boleh berbohong, tujuannya apa? Sebagai taktik menipu, mengelabui musuh. Namanya juga lagi perang. Lawan perang, maka ngatur strategi bagaimana untuk memperdaya musuh. Itu kan namanya nipu. Nipu kan bohong, tapi ini untuk memperdaya musuh, maka ini diperbolehkan. Ini yang pertama tuh dari yang 3. Jadi ketika peperangan boleh memperdaya musuh, ngatur strategi, ya, untuk mengelabui, menipu daya, ya. Jadi ini yang diperbolehkan. Yang kedua, wal islaha bainan nas. Wal islah berarti mendamaikan. Dalam mendamaikan tadi sudah disebutkan boleh. Jadi boleh tuh untuk mendamaikan manusia, mendamaikan di antara 2 orang yang bertikai, ya, menyampaikan yang baik-baik, bukan sebaliknya. Ya, kadang-kadang yang ada menyampaikan yang baik-baik, apa yang nggak baik, yang nggak baik. Pokoknya kalau ngelihat orang, apa ya namanya, kalau ngelihat orang akur nggak seneng, kalau ngelihat orang ribut makin seneng, bahkan makin diperuncing masalahnya, ya, dikomporin tuh. Wah, udah dikomporin, ya. Kompor meleduk kan biasanya orang nyebutkan gitu ya, dasar kompor meleduk. Ini kan yang bikin kisruh kan orang ketiga ini kan, orang ketiga, ya. Ini yang bikin kisruh adalah orang ketiga yang merusak ikatan cinta kan gitu ya. Ini
Model-model zaman sekarang tuh mama tuh. Aduh Pak RT ya. Gak ketinggalan Pak RT. Ini. Jadi yang orang ketiga ini kalau dia baik dia akan mendamaikan. Tapi kalau tidak, bukan malah memberikan yang ada, ngomong apa adanya. Oh si A ngomong begini-begini nih. Kan si A ngomong begini-begini, yang ada itu namimah, adu domba. Mending kalau ngomongnya pas, kadang-kadang lebih banyak lebihnya ketimbang bener lempengnya, kan gitu. Banyak lebihnya. Namanya kalam fudul. Apa kalam fudul? Lebay. Kalam fudul kalam yang berlebihan. Orang bilang sekarang udah lebay aja, dilebih-lebihin. Ya kita kan kalau ngomong begitu kadang-kadang ya ngerasa atau enggak gitu ya. Kadang-kadang begitu. Ngomong ke orang padahal begini, kita bumbunya banyak. Ya apalagi kalau tambahin mecin, wah udah sedap banget dah tuh ngomong tuh. Ya kalau udah ngomongin buruk orang, akhirnya apa? Bukan malah damai, malah kisruh, memperuncing sebuah permasalahan. Ya akhirnya apa? Masalahnya ruwet dah, semuanya kisruh. Ini kalau berita itu didengar oleh bukan orang yang soleh. Ya, tapi kalau didengar orang yang soleh, maka dia akan dikemas. Gimana nih menyampaikan sebuah berita ya agar si A dan si B ini enggak berantem, agar si A dan si B ini enggak ribut, biar damai ya. Kadang-kadang kan gitu tuh, ngomong si A begini-begini, ntar ketemu si B, wah si A begini-begini nih ya, ngomong yang jelek-jelek gitu. Maka tadi boleh berdusta dengan catatan untuk mendamaikan, fayadmi khairan aw yaqulu khairan, ngomongnya yang baik-baik, ngasih berita yang baik-baik, yang cakep-cakep, sehingga maka ini akan mendamaikan kedua belah pihak. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang keberapa tadi? Kedua ya. Tadi pertama apa? Apa itu yang pertama? Tiga tuh ya. Pertama apa tadi? Berbohong ketika perang ya, nipu daya musuh. Yang kedua mendamaikan ya kedua orang yang bertikai. Yang ketiga bohongnya siapa? Wa haditsar rajuli imra'atahu wa haditsal mar'ah wa haditsar rajulu imra'atahu wa haditsal mar'ati zaujaha. Jadi yang ketiga adalah wa haditsar rajuli imra'atahu wa haditsal mar'ati zaujaha. Bohongnya suami kepada istri. Gitu ya. Boleh, Pak. Bukan, Pak RW. Masak nih ya, dikasih masak makanan gitu, masya Allah, padahal asin gitu kan ya, ini bohong nih gitu kan. Waduh, masya Allah, wah ini romannya tumben banget nih, gak biasa-biasanya mah, masak kok enak banget gitu kan. Biasanya sih ya biasa, tapi kok kali ini enak gitu kan. Masa sih, coba asin ternyata kan gitu. Nah itu, jadi ngomong sesuatu yang bukan sebenarnya, tapi akan memberikan sebuah kebahagiaan. Suami sama istri ngomong yang ini. Setelah dia nyicipin tersinggung juga. Ya enggak, itu namanya kan kadang lebih tersinggung kalau seorang wanita itu kalau apa adanya, makan apa nih gitu. Coba deh. Tapi kalau udah di biar kata asin tapi tetap gitu, dipuji gitu kan, waduh, wah gurih benar nih. Atau gini, wah romanya garam lagi murah ini kan gitu ya. Ya itu dengan kata-kata yang hal ini tidak akan memperuncing sebuah permasalahan. Jadi yang ketiga tadi rukhsah tuh ya, ucapannya suami kepada istri, tapi jangan jadi alat.
Jangan jadi alat begini. Wah, timbang rusuh ngomongnya suami sama bini mak rusuh kalau bohong. Gitu. Mak, apa Pak kok pulang malam? Biasa, ada lemburan kan gitu ya. Padahal mah ke pos 2 kan gitu. Nah ini yang repot begitu ya. Ya kalau Pak RW mah biasa lah gitu ya. Maksudnya pos 2-nya pos ronda gitu. Ya, jadi itu ucapan suami kepada istri ya. Wah, atau dengan ucapan apa namanya? Sayang, cantik ya. Waduh, oh ya ucapan-ucapan biasa lah. Laki-laki mah udah pinter ngegombal lah ya. Pinter ya, Pak ya. Masih nggak begitu, Pak? Oh, udah enggak ya. Udah enggak ya. Jadi kalimat-kalimat seperti itulah ya. Jadi boleh diucapkan kepada seorang istri gitu. Kalimat. Gimana? Ya iya tuh makanya jangan sekali-kali, sering gitu. Tapi kalau sekali-kali nggak biasa-biasa itu ditandain, gitu. Dicurigain ada apa nih kan gitu. Ada maunya nih kan gitu. Inti. Parasnya udah enggak. Ya. Jadi ucapan seorang suami kepada istri atau ucapan istri kepada suami sama ya. Yang jadi istri ya gitu, ngomong yang baik-baik gitu ya. Atau dengan ucapan ganteng banget Pak gitu ya. Itu kan padahal fitnah kan gitu ya. Gitu. Ujung-ujungnya minta tambah uang belanja kan gitu. Ya ini boleh-boleh saja. Ada maunya, boleh-boleh saja meskipun itu bukan kata yang sebenarnya. Jadi ini 3 hal. Ini ada rukhsah ya. Jadi kata Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid yaitu 3 hal. Yaitu illa fi thalathin walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi thalathin. Aku tidak pernah mendengar rukhsah di dalam sesuatu dari apa yang diucapkan manusia kecuali 3. Tadi yang pertama ketika perang, kedua mendamaikan sesama manusia yang bertikai, yang ketiga ucapan suami kepada istri, istri kepada suami. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar. Apa yang didengar oleh Rasul? Sauta husumi bil babi aliyatin aswatuhuma. Jadi Rasul tiba-tiba itu mendengar suara orang bertengkar, suara orang ribut, suaranya kenceng-kencengan. Biasa kalau orang lagi ribut, lagi bertengkar, suaranya teriak-teriak. Ini satu waktu Rasulullah dengar tuh ada sautah usumin bil babi aliyatin di depan pintu rumah, di depan pintu rumah itu orang kenceng ribut bertikai. Ya biasalah. Kalau orang ribut ngomong dengan nada tinggi, kadang dia lupa apa yang dia ucapkan. Aliyatin aswatuhuma, suaranya tinggi. Wa idza ahaduhuma, salah satu di antara kedua orang yang bertikai yang pertama dia minta keringanan. Apa yang diminta keringanan? Al-akhar wa yastarbiquhu fi syai'in, minta dipenuhi dalam masalah utang piutang. Yang satu minta ringanin, yang satunya lagi minta dipenuhi itu apa terkait dengan utang piutangnya. Kemudian apa? Wa huwa yaqul wallahi la af'al,
Mungkin ini terkait dengan utang piutang. Yang satu minta ringanin lah, kasih kesempatan, ya, kasih kesempatan, kasih waktu, kasih tenggang. Buat apa? Biar bisa menuhin hutangnya. Yakin satunya lagi ngucapin apa? Wallah la af'al, demi Allah gak bakal aku lakuin. Itu tadi tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah, tidak ada kesempatan yang ia berikan, bahkan ia bersumpah dengan nama Allah, wallahi la af'al, demi Allah la af'al, gak bakal aku lakuin. Maka Rasulullah dengar pertikaian dari keduanya, faqaraja alaihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Disamper itu orang, ya, yang lagi ribut, yang lagi bertikai. Faqala, maka Rasulullah berkata, ainal muta'alli, mana tuh tadi orang yang bersumpah dengan nama Allah, ya, Allah la yaf'alul ma'ruf, dia sumpah tapi bersumpahnya tidak mau mengerjakan kebaikan. Sama halnya seperti demi Allah saya nggak mau sholat. Nah itu sama halnya itu, bersumpahnya dengan nama Allah tapi yang disumpahin adalah sesuatu yang melanggar perintah Allah. Dia bawa nama-nama Allah dengan kalimat sumpah. Allah kan sumpah, itu qasam, ya, demi Allah la af'al. Namanya satu orang minta keringanan, minta belas kasihan, ya, agar diberikan keringanan. Yang satu pertama yastaudi, ya, minta apa tuh namanya, minta dipenuhi, yas'aluhu ayyadu'a anhu ba'du daini, ya. Yang satu minta dibayar hutangnya, yang satu minta keringanan, ya, minta, ya, apa namanya, kemudahan lah. Tuh. Wayastarfiquhu yas'aluhu rifqa. Rifqa itu, ya, kelembutan, keringanan, kemudahan. Tapi ternyata tidak dipenuhi, la af'al. Maka Rasulullah sampaikan, ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf, di mana orang yang bersumpah, ya, atas nama Allah tapi meninggalkan perkara yang ma'ruf. Kemudian apa kata orang itu? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sampaikan, falahu ayu zalika ahabbu. Dikasih pilihan tuh, mana tuh yang kalian pilih, mana yang kalian cinta, ya, antara memberikan keringanan dengan tidak memberikan keringanan. Jadi keduanya itu pilihan, mana sih yang disenengin gitu. Kalau kita kan manusia, mestinya itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Ini pilihan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dua hadis ini sama halnya dengan al-islah bainan nas, memberikan perdamaian di antara kedua orang yang bertikai. Sama halnya dengan apa namanya tadi, di antara hal-hal yang biar kata berdusta, tujuannya untuk mendamaikan keduanya. Kemudian ketika ada orang ribut, ya, kadang-kadang kalau ada orang ribut kita mah timbang nonton doang, ya, timbang nonton gitu, ya. Jadi bukan ngedamaiin, tapi kadang-kadang ngeliatin aja tuh, mana nih yang apa namanya, mana nih yang menang gitu, kadang-kadang begitu. Jadi jangan sampai kita hanya sebagai penonton, tapi kita berlaku untuk mendamaikan keduanya. Oke, dari dua hadis ini silakan, mungkin ada pertanyaan silakan. Dan
ketiga bohong sama istri. Nah, kalau kita berbohong sama anak kita, misalkan anak kita masih kecil nih, atau diminta beri makanan es, jangan es itu ada uletnya gitu, ya dia nggak mau. Iya. Apakah itu kita mendidiknya membohongin itu bohong? Nggak bagus juga tuh, karena kalau dia makan es pagi-pagi juga kan nggak bagus juga. Gitu kan. Jadi ini bukan sama istri tapi sama anak. Kadang-kadang anak ada uang, saya nggak punya duit, punya gitu. Ya. Apakah ini masuk ke dalam kategori rukhsah? Ya. Jadi gini. Kadang-kadang memang ini sering terjadi ketika kita mendidik anak-anak kita. Nah, apakah ini rukhsah? Nah, ini tidak masuk ke dalam kategori rukhsah. Rukhsah yang disebutkan di sini 3. Ya, tadi yang masuk ke dalam kategori dalam keluarga, suami dengan istri, istri dengan suami, tujuannya apa? Agar tidak ada pertikaian. Bagaimana dengan anak? Ya. Kalau kepada anak ini yang jangan dibiasakan hal-hal seperti ini. Satu contoh, anak ketika jatuh gitu kan, dubrak gitu kan, wah, ntar yang disalahin siapa? Kodok, gitu. Coba yang disalahin siapa? Udah kodoknya udah lari. Latih memang dia jatuh, kan gitu. Kadang-kadang yang disalahin kodok, yang disalahin yang lain, gitu kan. Ini sering terjadi. Kalimat itu adalah kalimat masuk ke dalam kategori dusta. Sering dalam tadi yang Pak RT sampaikan, oh itu ada uletnya. Alihkan kalimat-kalimat itu, alihkan jangan sampai dengan kalimat dusta kepada anak. Nanti itu akan terekam. Jadi warisan itu membudaya dari waktu ke waktu, dari turun temurun tuh, dari bapak kita, bapak dari kakek terus sampai bahkan itu akan jatuh kepada turunan kita. Nah itu tahu dari mana? Dari babe. Kan tadi yang punya anak begitu lagi, kan gitu. Kenapa? Karena dia dididik seperti itu. Ya, dididik seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang kemudian kalimatnya itu bukan kalimat yang qaulan sadida. Kalimatnya harus sadid, benar. Gitu. Jadi ucapan kepada anak itu dengan ucapan yang benar, jujur, karena ini bagian daripada ketika kita memberikan tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak kita. Ya sering ucapan tadi kan, jangan minum es, gitu ya. Ada uletnya lah. Kalau batuk nanti ke dokter lagi. Nah, jadi nanti kalimatnya kalimat yang sebenarnya saja, gitu kan. Nanti jangan minum es, tar batuk, bisa. Artinya kan ini dampak yang kemungkinan akan terjadi, dan itu sesuatu yang terbiasa, sesuai adat dan kebiasaan akan menimbulkan itu. Atau dengan kalimat dialihkan. Kalau memang kita ngerasa masih pagi, ya, tapi kalimatnya begini, nanti saja ketika sudah siang, gitu. Nanti. Jadi jangan sampai dengan kalimat bohong, gitu. Gitu. Ya, atau anak minta apalagi mainan, gitu kan, gitu. Oh ya, biasanya gitu kan, untuk memberikan tipu daya kepada anak-anak kita, gitu. Tapi itu bukan tipu daya dalam perang, gitu kan. Ini tipu daya buat anak-anak kita, mengalihkan perhatian agar anak-anak kita ya nggak peduli, gitu ya. Apalagi minta balon lah, minta mainan, macam-macam lah. Kadang-kadang alasan kita mah ada-ada aja, gitu ya, buat ngebohong, gitu. Ya ini yang tidak diperbolehkan. Jadi harus dengan perkataan yang sebenarnya. Kalau enggak dialihkan dengan sesuatu yang benar, gitu.
Jadi tidak alih-alih kita nggak pengen ngebeliin, tapi kita berbohong gitu. Jadi justru ini kembalinya kepada kita. Ini sadar atau tidak ya sering terjadi di kalangan orang tua lah begitu. Ustaz, Ya. kalau misalnya bikin konten untuk Ustaz, bikin itu yang klaim itu yang bohong, bikin orang emosi atau bikin orang sedih itu dosa juga nggak Ustaz? Konten Iya. konten ngeprank lah ya, namanya kan ngerjain ya, sama halnya ngerjain gitu ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tadi menyampaikan 3 hal itu yang diberikan rukhsah. Tapi kalau kontennya buat ngeprank gitu, dia akan berdosa gitu. Tapi ada orang yang ada juga ngeprank tapi tujuannya hal-hal yang baik. Jadi bahasa ngeprank itu sebenarnya bahasa bohong gitu. Ngeprank itu adalah ngebohong, artinya dia berbuat bukan sebenarnya. Tujuannya apa dulu gitu. Jadi lihat niatan, kembali kepada niatannya. Kalau tujuannya dia untuk mengerjain orang, kemudian orang bikin emosi, ya ini akan menjadi dosa ya. Kalau orangnya mungkin ya, kalau orangnya memaafkan ya gugur dia dosanya, dia dimaafin dah gitu ya, dia gugur dosanya. Namanya kan ini urusannya hablum minan nas. Maka hablum minan nas ini urusannya dengan sesama manusia. Kalau keduanya ridho ya, atau orang yang dikerjain ridho ya sudah, artinya dia diampunilah dosanya. Akan tetapi ketika dia ngeprank, kemudian dia ngebohong ya, kemudian ditinggal gitu saja. Pernah kan terjadi itu, ada yang ngeprank apa tuh, bansos apa ya, isinya sampah gitu ya. Wah ini kan sudah menyakitkan gitu ya. Biar kata yang di prank orangnya begitu ya, biar kata yang di prank waria gitu kan. Tapi dia ngerjain itu mah benar-benar ngerjain jelas ya. Maka ini akan menimbulkan emosi ya, tentunya ini berdosa. Ada sebuah kerugian ya, tentu berdosa. Jadi ini masuk ke dalam kategori kadzdzab, ngebohongin orang gitu. Silakan, ada lagi. Ada lagi terkait dengan islah bainan nas. Kita masuk ke hadis yang keempat. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna Bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun fakhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu berita bahwasanya Bani Amr bin Auf ini di antara kalangan mereka bertikai, ribut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk apa? Yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu, ngedamaiin ya. Ini jadi ketika ada sesuatu yang terdengar dari kita, sesuatu pertikaian tuh harus segera, jangan dibiarin bertikai ya. Umpama di lingkungan kita ada orang yang bertikai, ada orang yang ribut, datengin, samperin ya, damaiin keduanya. Jangan dibiarin. Kadang-kadang ada orang berantem, udah biarin saja. Itu kita biarin ya, selesainya begitu aja karena udah capek.
Tapi apa? Tanpa perselesaian, tanpa penyelesaian di antara keduanya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ada orang bertikai didatengin. Artinya di situ tabayun, dua pihak mana ya, antara si A si B ya, si fulan dan si fulan ya, dudukin bersama. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi permasalahan, kasih solusinya. Artinya solusi itu tidak memihak ya, tidak memihak kepada si A, tidak memihak kepada si B, harus adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Jadi Allah memang perintahin kita untuk berbuat ya adil, berbuat kebaikan gitu. Jadi ketika ada dengar pertikaian di kampung kita, tetangga kita ya, jangan biarin, selesaikan di antara keduanya sampai ada kata damai. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis selesai ngedamein Bani Amr bin Auf, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fahubitha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ditahan oleh Bani Amr bin Auf. Buat apa? Dijamu ya, disuguhin makanan, dijamulah ya, namanya dijamu oleh tuan rumah. Maka Rasulullah menghormati daripada sahibul bait, tuan rumahnya ya. Maka saat itu ya Rasulullah di situ. Ternyata berbarengan dengan dijamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahanatis sholat, datanglah waktu sholat. Waktu sholat sudah tiba, Rasulullah masih dijamu tuh di rumah tersebut, di Bani Amr. Faja'a Bilal ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu faqala, ya Aba Bakrin, inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qad hubitha wahanatis sholat. Wahai Abu Bakar, ini Bilal akhirnya datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh ditahan karena apa? Dijamu di rumahnya Bani Amr. Sedangkan sholat telah tiba. Wahallaka anta umman nas ya. Maka engkau, bagaimana kalau engkau yang mengimami? Waktu sholat sudah tiba, akhirnya apa? Meminta Abu Bakar untuk mengimami sholat. Na'am in syi'ta. Qala na'am in syi'ta. Maka ya, jika engkau berkehendak. Faqama Bilal wa taqaddama Abu Bakrin. Akhirnya apa? Udah kumandangin azan ya. Kemudian Bilal bin Rabah akhirnya qomat. Iqamah Bilal. Rasulullah masih di rumahnya Bani Amr ya, habis apa? Mendamaikan pertikaian di antara keduanya. Waktu sholat sudah tiba, Bilal sudah azan ya, Rasulullah nggak kunjung datang. Akhirnya datanglah ke Abu Bakar. Abu Bakar diminta untuk jadi imam. Na'am in syi'ta, kalau memang kau berkehendak, qomat. Iqamah sudah, Abu Bakar kemudian takbir ya, Abu Bakar fakabbar wa kabbaran nas, makmum pun ikut takbir setelah takbirnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tiba-tiba wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang, sholat sudah berlangsung. Yamshi fis sufufi hatta qama fis shaf. Rasulullah jalan masuk ke dalam shaf sampai datang di shaf pertama di belakang imam. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai ke depan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa yang terjadi? Fa'akhodan nas fit tasfiq. Yang lain jamaahnya pada ngapain begini? Kasih kode
Karena apa? Kode kalau Rasulullah itu datang. Tapi Abu Bakar terus saja imami. Ya. Artinya wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu la yaltafitu fi sholati, enggak noleh dalam sholatnya. Ini ada kegaduhan apa nih? Kan gitu. Kok ada tepuk tangan begini? Ya tasfik namanya. Akhirnya apa? Falamma aktsarun nas iltafata fa ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Banyak tuh yang tepuk tangan, bukan satu orang, hampir semua jamaah itu tepuk tangan. Gitu kan? Kan repot, kok tepuk tangan nih? Akhirnya noleh juga. Lihat ada Rasulullah. Ini lagi sholat tuh, ya. Kegaduhan, kekisruhan dalam sholat. Ini kalau dibiarin udah kisruh dah. Ini kan dalam sholat pun ada pertikaian juga begini nih. Ya akhirnya apa? Repot. Akhirnya Rasulullah ngasih isyarah. Fasyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngasih isyarah, lanjutin lah ibaratnya, isyarahnya. Lanjutin. Artinya tidak dengan ucapan tapi dengan isyarah untuk Abu Bakar melanjutkan menjadi imam. Kemudian farafa Abu Bakar radhiyallahu anhu yadahu fahamidallah. Ya. Kemudian Abu Bakar mengangkat tangannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini kalimat tahmid. Rasulullah ya Abu Bakar yadahu fahamidallah wa raja'al qahqara. Kemudian mundur pelan-pelan ke belakang. Wara'ahu hatta qama fi shaf, sampai di shaf. Kembali ke shaf. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul maju. Rasulullah maju. Ini dalam sholat. Jadi karena apa? Imam saat itu sholat hanya diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka saat itu Abu Bakar mundur, Rasulullah maju. Setelah selesai fasolalid nasi falamma farahu aqbala 'alan nas. Selesai itu selesai sholat salam, Rasulullah ngadep ke jamaah, ayyuhan nas, hai manusia, malakum hina nabakum syai'un fi shalah. Ketika ada sesuatu permasalahan dalam sholat, akhadtum bitasfik. Kenapa kalian tepuk tangan? Ini Rasulullah langsung diselesain. Nah, ini sesuatu yang tidak pas disampaikan oleh Rasul. Kenapa pada tepuk tangan? Innama tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan itu buat wanita. Kalau ingat imam lupa, ada sesuatu yang kelupaan dari imam, kalau makmumnya perempuan ngingetinnya pakai tepuk tangan. Kenapa? Kalau laki-laki dengan kalimat tasbih subhanallah. Ini man nabahu syai'un fi sholatihi falyaqul subhanallah. Ucapin subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illal tafata. Makanya pantas kalau Abu Bakar diam saja. Gitu. Maka ucapin subhanallah. Ini kalau perempuan tadi tepuk punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan gitu. Kenapa? Suaranya wanita dalam sholat itu aurat gitu. Maka ketika mengucapkan amin kenceng itu dimakruhkan, tapi tidak membatalkan sholat. Karena apa? Yang dibaca masih bacaan sholat. Kemudian Rasulullah pun berpesan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyartu ilaika. Hai Abu Bakar, apa yang mencegahmu dalam sholat ya untuk mengimami sholat? Hina asyartu ilaika, ketika aku berisyarat kepada engkau. Ya, Rasulullah udah isyarat lanjutin. Tapi Abu Bakar tetap angkat tangan, fahamidallah, alhamdulillah. Kemudian mundur ke belakang sampai di shaf. Maka Abu Bakar berkata, maka yambaghi libni Abi Quhafah, maka tidak sepatutnya bagi
bapak dari Kuhafah, ayu sholia baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di belakangnya. Nah, ini beberapa hal yang terjadi di dalam hadis ini terkait dengan beberapa pertikaian keseluruhan sehingga diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Senantiasa kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.